Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fidelia Fitri dari kelas Manajemen 2A3 dengan nomor NIM 209. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang ada di mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan berjudul Bantuan Marketing. Jadi, apa sih bantuan marketing itu? Bantuan marketing itu teknik memasarkan produk dengan cara memberikan produk dan jasa pada pelanggan atau konsumen sesuai dengan hasil identifikasi terhadap kebutuhan dan preferensi mereka masing-masing. Teknik ini juga menyadari konsep customer lifetime value, di mana pelanggan yang loyal dan melakukan pembelian berulang akan memberikan nilai yang besar terhadap perusahaan. Jenis bantuan marketing itu terdapat dua macam. Yang pertama, personalization atau personalisasi, dan yang kedua, customization atau kustomisasi. Perbedaan antara personalisasi dan kustomisasi terletak pada siapa yang membuat perubahan. Personalisasi ini dicapai melalui data pelanggan dan teknologi prediktif. Kustomisasi dicapai ketika pengguna secara manual membuat perubahan untuk mencapai pengalaman yang diinginkannya. Personalisasi dan kustomisasi ini juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Untuk keunggulan personalisasi ini, kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dan laba yang juga lebih tinggi. Kepuasan diharapkan akan meningkat. Mengapa? Karena perusahaan telah melakukan marketing mix yang relevan dengan data pelanggan. Untuk kelemahan personalisasi ini, kekhawatiran menyerang privasi orang lain karena mengumpulkan dari memanfaatkan data yang diperoleh. Biaya cukup mahal karena membutuhkan data dan software tertentu untuk melakukannya, tergantung pada tingkat keakuratan personalisasi yang digunakan. Untuk keunggulan dari kustomisasi ini, kepuasan pelanggan yang lebih besar karena order dibuat sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga mereka akan lebih puas ketika memperoleh hasil pesanan yang sesuai dengan keinginan dan ekspektasinya. Untuk kelemahannya, sekali lagi terletak pada biaya, dan tentunya kustomisasi ini memicu biaya yang lebih besar karena perusahaan harus membuat suatu produk yang lebih dari standar yang ditentukan oleh perusahaan sebelumnya. Adapun alasan meningkatnya biaya kustomisasi, perusahaan hanya dapat menjual lebih sedikit dari masing-masing penawaran, sehingga lebih sulit untuk mencapai skala ekonomi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, produk yang ditargetkan mungkin memerlukan lebih banyak fungsi dan fitur yang dapat meningkatkan biaya produksi dan pengiriman. Dari materi yang saya jelaskan ini, saya dapat menyimpulkan bahwa biaya tinggi dan waktu yang lebih lama diperlukan menghasilkan produk yang unik. Kebanyakan perusahaan lebih suka menyediakan produk yang terdiri dari serangkaian fitur standar, namun tetap disertai dengan diferensiasi. Misalnya, produk smartphone tersedia dalam beberapa gaya relatif standar, meskipun warna dan kapasitas memori berbeda. Kustomisasi dalam produk smartphone mungkin ada, tetapi jarang sekali. Misalnya, produk smartphone yang berbalut titanium dan bertahta berlian. Sekian dari materi yang saya jelaskan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.